Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada hari ini, kami akan membuat video podcast tentang retorika dengan dosen pengampu, yaitu Pak Muhammad Fazli, SPD, MPD. Perkenalkan, nama saya Aldiansyah dengan akhiran NIM 009 yang di sini berperan sebagai host. Nah, pada hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial dan istimewa. Ya, tanpa menunggu lama-lama, tentu saja kita undang bintang tamu ini. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilbert Rifani Uwu dengan akhiran NIM 180. Ya, terima kasih kepada bintang tamu yang telah memperkenalkan diri. Di sini kita akan berbincang-bincang tentang apa sih itu retorika. Tentu Eh, saja pertanyaan pertama, menurut Anda apa itu pengertian retorika secara umum? Baik, di sini ya menurut pendapat saya, retorika itu adalah seni berbicara atau berkomunikasi atau menulis secara efektif dan persuasif. Dengan retorika ini, kemampuan berbicara kita itu tambah lancar gitu loh. Kita tuh udah nggak terbata-bata. Dengan retorika ini kita bisa lebih percaya diri seperti itu. Jadi singkat itu retorika ini adalah seni berbicara. Iya, benar sekali. Eh, Menurut Anda yang Anda ketahui, siapa tokoh yang pertama kali memperkenalkan atau mencetus itu retorika dalam sejarah? Baik, yang pertama kali mencetuskan teori retorika itu berasal dari Yunani, teman-teman. Itu berasal dari Yunani kuno, itu yang bernama Aristoteles. Dia yang pertama kali mencetuskan teori tentang retorika ini. Eh, apa sih tujuan retorika ini eh, dalam berkomunikasi? Tujuan retorika ini sudah jelas, tentu saja dengan agar komunikasi kita ini, pesan kita ini bisa terantarkan dengan lancar dan bisa lebih jelas untuk berkomunikasi dengan orang lain seperti itu. Eh, apa sih itu perbedaan antara retorika dan juga persuasi? Retorika itu adalah seni berbicara meyakinkan. Sedangkan persuasi adalah proses membujuk agar agar orang menerima ide tertentu dari seseorang. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak ini, mengapa retorika itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Eh, itu penting banget, penting sekali untuk seseorang itu karena retorika itu membantu kita lebih percaya diri dan berbicara kita itu udah nggak terbata-bata lagi seperti itu. Nah, setahu saya Bapak ini, retorika ini memiliki beberapa jenis. Ya. Eh, yang pertanyaan yang ingin saya ajukan yaitu, bisa Bapak dijelaskan secara singkat jenis retorika eh, menurut ilmuwan Aristoteles. Nah, menurut Aristoteles sendiri, itu retorika itu ada tiga jenis. Yang yang jenis pertama itu ada dari maaf teman-teman, yaitu deliberatif, yaitu atau nasihat. Kita itu kayak memberikan sebuah nasihat kepada seseorang. Lalu yang kedua itu ada forensik atau hukum. Itu berbicara tentang hukum lah. Lalu yang ketiga ada epideitik, pujian atau kritik. Kita memberikan pujian pada seseorang atau kita memberikan kritik seperti itu. Eh, yang saya ketahui ini Bapak Egi, Ya. retorika ini bisa digunakan dalam berbagai macam seperti pidato, penyampaian nasihat. Nah, pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak Egi, bagaimana sih retorika itu digunakan dalam pidato politik? Eh, Politisi memakai retorika itu untuk membangun kepercayaan atau mengunggah emosi seseorang gitu loh, seperti mengunggah emosi sedih,
bangga gitu, beberapa berbagai macam emosi seperti itu. Itu menurut pandangan saya pribadi. Oh, nah, terus apa sih itu hubungan antara retorika dan juga etika berbicara? Retorika itu harus disampaikan dengan jujur dan menghormati pendengar agar tidak menyesatkan, agar kita tidak menyampaikan sesuatu yang sesat kepada seseorang. Seperti itu. Itu menurut pandangan saya sendiri. Oh, oke. Itu perbedaan antara retorika dan juga etika berbicara. Iya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menggunakan eh, gaya bahasa yang baik dalam retorika? Dan kita dengan memilih kata yang sopan, jelas, bervariasi, dan sesuai dengan situasi seperti itu. Contohnya kayak situasi yang sedih itu kita harus menggunakan retorika atau berbicara itu yang menghibur seseorang seperti itu. Oke, oke. Eh, Mengapa intonasi dan ekspresi penting dalam penyampaian retorika? Karena membantu menarik perhatian dan menekankan makna pesan yang dijelaskan seperti itu, yang dijelaskan oleh sang sang pembicara inilah seperti itu. Oh, eh, apa menurut eh, Bapak Egi, apa Ya. itu perbedaan retorika tulis dan juga retorika lisan? Eh, Retorika tulis itu menggunakan struktur dan gaya yang teratur di tulisan, sedangkan retorika lisan itu menekankan intonasi dan ekspresi ekspresi suara seperti itu, atau bisa kita bilang juga seperti ekspresi wajah lah. Oh iya. Eh, Selanjutnya pertanyaannya yaitu bagaimana retorika dapat membantu dalam dunia pendidikan? Itu pasti akan sangat membantu sekali, membantu guru dan siswa menyampaikan ide atau pendapat dengan jelas dan logis. Dan itu bisa secara dengan logika lah, yang masuk agak logika gitu, seperti itu. Selanjutnya bisa Bapak Egi berikan contoh penggunaan retorika dalam iklan atau media sosial. Eh, Iklan sering memakai kata-kata yang menggugah emosi, seperti kayak emosi, eh, emosi apa ya bisa dibilang ya? Bentar, emosi yang mengunggah beberapa emosi lah. eh, Agar konsumen tertarik untuk membeli produk produk tersebut seperti itu. Oh iya. Dan kita berada di pertanyaan terakhir yang Oke, saya ingin ajukan kepada Pak ya. Edi, yaitu apa dampak negatif jika retorika digunakan secara tidak etis? Itu akan berdampak pada pendengar. Itu bisa saja dapat menipu atau menyesatkan pendengar tersebut dan menyebabkan informasi yang salah. Kayak penyampaian informasinya itu salah gitu loh, dan membuat seseorang itu yang mendengarnya itu jadi ya itu menerima hoax, ya, Oh, saya bilangnya. paham, Pak. Oke, terima kasih Bapak Egi ya, yang telah ingin datang dan berkesempatan hadir di podcast eh, di podcast kita kali ini. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan di kesempatan podcast kali ini, yaitu tentang materi retorika dengan dosen pengampu Pak Muhammad Fasli SPDP. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya Albiansyah sebagai host ingin undur diri dan juga bintang tamu. Eh, Ya. Kami ucapkan wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.